Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doakan bagi ibu-ibu yang semangat salam dari saya, suaminya nggak nikah lagi. Loh, nggak amin? Kepengen nikah lagi? Bagi bapak-bapak yang tadi semangat salam saya doakan panjenengan nikah lagi. Bukan saya ngomong ya Bu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama setempat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para sesepuh bini sepuh, kepala desa Merkawang, Kabupaten Tuban yang alhamdulillah tadi sudah hadir beserta jajarannya. Wabil khusus yang terhormat Ketua Yayasan KBRA-MI Yayasan Darul Ulum beserta jajarannya, Kepala Sekolah KBRA-MI Darul Ulum serta seluruh ustadz ustadzah, para guru-guru, wabil khusus wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu. Di sebelah saya juga alhamdulillah sudah hadir grup hadroh dari jenenge apa? Yadum, Hubbul Yadum, Masya Allah. Ganteng-ganteng ya Bu ya? Ganteng apa boten? Soalnya laki-laki ya Bu ya? Yang alhamdulillah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Satu lagi saya kelupaan, yang saya sayangi seluruh anak-anakku, wabil khusus lulusan dari KB, RA, dan MI Darul Ulum yang tadi atau kemarin sudah diwisuda. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan dari Allah. Nikmat yang kadang-kadang kita suka lupa bersyukur sama Allah. Nikmat yang kadang-kadang manusia kufur kepada Allah. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, nikmat panjang umur ibadah, nikmat sehat walafiat. Kalau tidak ada semua kenikmatan tersebut, mustahil kita semua bisa hadir, duduk bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan keharibaan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya memulai tausiah pada tengah malam ini, ngeri ya kalau tengah malam takut ada sesuatu. Ada pepatah bijak yang mengatakan tak kenal maka bu
Itu ibu-ibu apa masih ada kah? Bu, silau nggak kelihatan. Ngantuk. Ngantuk. Kalau ngantuk diterusin apa enggak? Bubar apa? Terus ada pepatah bijak yang mengatakan tak kenal maka panjenengan sudah kenal saya? Gak pernah lihat saya di TV? Apa nggak punya TV? Kalau nggak punya minta kepala desa nggih. Perkenalkan nama saya Ulfa, panjangnya Ulfah Nurfau Zia. Cuman nama panggungnya Nengzi, agak sedikit jauh nggih. Biasanya kan kalau nama panggung tuh nama depan. Ini sebenarnya ada ceritanya. Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Kalau cerita masalah pribadi saya ini sudah 1 jam durasinya. Berarti kalau misalkan ditambah durasinya ceramah jadi 2 jam. Boten apa-apa? Hah? Wani piro? Ngapunten. Bercanda nggih Pak Kepala Sekolah. Saya sebenarnya nggak suka kalau masalah gitu-gitu. Beda saya. Saya nggak suka amplop tapi isinya suka. Saya asli lahir di Jakarta, Bu. Weh, jauh nggih? 23 tahun saya lahir, tinggal, sekolah semuanya di Jakarta. Tapi tahun 2013 dapat jodohnya orang Tuban. Beliau adalah salah satu anak dari Bapak Kiai Haji Fathul Huda, Kabupaten Tuban. Makanya Bu, saya lahir, besar, sekolah di Jakarta karena perempuan ini harus ngikut suami, saya diculik ke Tuban. Saya lahir, tinggal di Jakarta, cuman keluarga saya masih ada keturunan Perancis. Mana Bu? Mana? Perapatan Ciamis. Alias orang Jawa Barat. Jadi ibu saya asli Bandung, bapak saya Betawi. Jadi saya keturunan Perancis, tambah sekarang bojoku wong Jawa, jadi Sunda sama Jawa. Walaupun sama-sama Jawa depannya enggak Pak ya, Jawa Barat sama Jawa Timur. Makanya mohon maaf kalau misalkan saya nanti dari awal sampai akhir penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia. Boten nopo-nopo nggih. Saya udah pinter. Kalau sekarang alhamdulillah dari 2013 sekarang tahun 2022. Dulu saya punya cerita. Pertama kali saya ke Tuban kaget saya Bu. Setiap suami saya ngomong itu saya nangis. Kenapa? Enggak ngerti dia ngomong apa. Saking saya ini enggak pernah punya temen asli orang Jawa. Jadi bahasa-bahasa gini saya enggak paham. 1 bulan di Tuban kalau ada yang ngajak ngobrol saya, jawaban saya cuma 1. Nggih. Padahal mungkin dia tanya apa, saya jawab nggih. Nengzi panjang. Terus saya jawabnya nggih. Padahal boh dia ngomong apa. Tapi alhamdulillah ya panjenengan ngomong sama saya sudah ngerti. Ada 2 bahasa Jawa yang sudah saya kuasai yaitu bahasanya melebu karo metu. Iku saya pinter. Melebu karo metu. Jadi ngapunten kalau nanti bahasa Jawa saya kasar, mungkin aneh logatnya karena saya masih keturunan tadi Perancis. Dulu saya ceramah pertama kali di sini diketawain kalau ngomong bahasa Jawa karena logatnya lucu katanya. Kalau sekarang tajwid saya sudah bagus, boten. Sudah nggih? Gok gitu udah api nggih? Alhamdulillah. Terbukti kalau saya mudik ini bahasa B dan D-nya katanya Neng udah kental katanya gitu. Alhamdulillah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas undangan dari Yayasan Darul Ulum ini. Saya doakan wisudawan, wisudawati yang kemarin sudah lulus, wabil khusus anak-anakku,
Kita semua sama-sama doakan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan senantiasa berkah, amin. Mudah-mudahan lulusan dari Darul Ulum ini senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua dan guru-gurunya, anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, dan anak-anak yang sukses dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Berbicara mengenai anak, tadi saya sudah jelaskan anak-anak. Anak ini merupakan salah satu amanah yang paling besar yang Allah titipkan kepada setiap orang tua. Dan mohon maaf, tidak semua pasangan suami istri ketika menikah ini langsung diberikan seorang anak atau dititipkan berupa amanah seorang anak. Banyak di luar sana suami istri sudah menikah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, ini belum juga dikaruniai seorang anak. Untuk itu kita nih yang hadir di sini, alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dititipkan amanah anak tersebut. Lalu ketika kita dititipkan amanah tersebut, apa yang harus panjenengan semua lakukan? Wabil khusus saya pribadi, saya juga baru punya anak satu, kelas 1 SD juga, mau naik kelas 2. Ketika dititipkan amanah berupa anak, kita wajib bersyukur. Cara syukurnya bagaimana? Kita jaga amanah tersebut dengan kasih dan sayang. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan seluruh anggota kalian dari ancaman api neraka. Ternyata tugas kita sebagai orang tua adalah cuman satu, Bu, yaitu menjaga anak-anak kita dari ancaman api neraka. Allah enggak nyuruh anak panjenengan harus jadi orang kaya, bukan. Allah enggak nyuruh anak panjenengan harus jadi orang terpintar di dunia, bukan itu. Ya, yang Allah suruh cuman satu tadi, bisa jaga anak-anak kita dari yang namanya ancaman api neraka. Tapi kalaupun ternyata panjenengan punya anak-anak yang pinter, yang sukses, yang mungkin ada di antara kita yang insya Allah ada yang jadi presiden, amin, menteri, polisi, apapun itu, dokter. Yang penting mudah-mudahan anak-anak yang senantiasa bisa menjaga agamanya. Karena itu yang paling dipentingkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu gimana, Bu, Pak, cara kita supaya bisa jaga anak-anak kita ini dari api neraka tersebut? Sesuai dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang harus setiap orang tua lakukan, yang harus setiap orang tua perhatikan cuman 2. Supaya anak panjenengan, anak kita semua jauh dari api neraka. 1, perhatikan faktor internalnya. Yang kedua, perhatikan faktor eksternalnya. Pakai bahasa Inggris. Bapak-bapak yang di ujung bingung. Opo internal, opo eksternal. Faktor internalnya itu adalah orang yang di dalam rumah bersama anak-anak panjenengan semua. Kalau anaknya tinggal bareng orang tua, artinya faktor internalnya adalah ayah dan ibunya. Kalau ada yang tinggal sama kakek neneknya, berarti merekalah faktor internalnya. Tetapi di sini ditekankan adalah
peranan orang tua, wabil khusus ayah dan ibulah yang paling penting untuk bisa menjaga, mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita orang tua, ayah, selain tugas seorang bapak ini diwajibkan untuk bisa mencari nafkah bagi anak dan istri, tetapi tugas yang pasti akan ditanya kelak oleh Allah adalah mengenai bagaimana panjenengan dalam mendidik istri dan anaknya. Kalau misalkan ngapunten nggih Pak, ada suami melihat istrinya enggak sholat, melihat istrinya tidak menutup aurat dengan baik, maka nanti kalaupun istri tersebut di akhirat harus masuk ke dalam api neraka, sebelum ditanya sang istri, maka nanti yang akan ditanya adalah kepala rumah tangganya. Dan bahkan istrinya pun nanti pada saat di akhirat dia akan protes, ya Allah, dulu waktu saya hidup nih suami diem aja, gak pernah ngasih tahu gimana saya sebagai istri harus nutup aurat, ya, harus senantiasa jaga ibadah dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang bapak-bapak ini juga suka lupa fokus cari uang, cari nafkah, sampai lupa tugas juga yang paling penting adalah bisa mendidik istri dan anak-anaknya. Wabil khusus seorang ibu. Kenapa? Karena al-umu madrasatul ula. Ibu ini sekolah pertama kali bagi semua anak-anaknya. Sebelum anak panjenengan semua dititipkan di sekolah seperti ini, ibulah yang pertama kali mendidik anaknya. Dimulai dari dalam kandungan, ya, sampai terus dididik bisa jalan, bisa ngomong dan lain sebagainya, sampai nanti dia dewasa dan menghantarkan kepada anak-anaknya untuk menikah. Jadi tugasnya ibu itu memang sudah dari dalam kandungan adalah sudah mendidik anak-anaknya. Jadi bukan cuman panjenengan melahirkan atau mengandung saja selesai tugas, bukan. Selain tadi saya katakan bapak, ibu ini memiliki dua peranan yang penting dalam bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kepinginnya kita semua orang tua cuman satu tadi, anak bisa selamat dari ancaman api neraka. Terus gimana cara mendidik menurut agama dengan baik, kan gitu nggak Bu? Caranya gimana? Ada rumusan cara mendidik seorang anak supaya anak tersebut tadi terhindar dari api neraka. Rumusnya adalah 7 kali 3. Ayo anak-anakku, 7 kali 3 berapa? Berapa? Hah? 29. 7 kali 3. 21. Kedengarannya apa? 21, oke. Sebenarnya enggak apa-apa, salah juga. Soalnya enggak ngaruh juga dengan apa yang akan saya sampaikan. Ada rumusan cara mendidik anak, tolong ibu-ibu khususnya didengarkan. Namanya rumusan 7 kali 3 menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan rumusan dari saya. Kalau saya manusia biasa, ya, saya juga sama kayak panjenengan semua. Kita semua senantiasa terus belajar memperbaiki, termasuk memperbaiki dalam mendidik anak-anak kita. Rumusan 7 kali 3 menurut Ali bin Abi Thalib ini dibagi menjadi 3 tahapan. 7 di sini adalah 7 tahun pertama, yaitu ketika anak berusia 0 sampai 7 tahun, menurut beliau Ali bin Abi Thalib, kita harus memperlakukan anak-anak kita seperti seorang raja. Artinya apa? Artinya ketika anak-anak panjenengan dari usia 0 sampai 7 tahun, kita harus berikan kasih sayang semaksimal mungkin. Kayak orang yang melayani seorang raja gimana Bu? Benar-benar luar biasa nggih. Tidak ada yang namanya bentakan. Ada enggak bawahan bentak raja?
Gak ada toh? Jadi ketika 0 sampai 7 tahun kita dilarang menggunakan bentakan, kekerasan, wabil khusus kekerasan fisik. Bu, ibu pernah bentak anaknya? Usia berapa? Dimulai usia berapa? Bayi. Ya Allah ya Rob. Ini yang menjadi kekeliruan, ge. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya pernah ini kejadian nyata di pom bensin, saya lupa pom bensin mana. Kira-kira anaknya masih berapa tahun? 4 tahun. Ya namanya juga anak-anak, ge. Anak-anak itu apa bahasanya? Esrek ya. Gak bisa diem, lari-lari, jatuh. Lah, nyukuri ya. Yang malah apa bahasa Indonesia tuh ngeledek lah bahasanya ya. Ini bahasa Jawanya ngeledek tuh apa bu? Hah? Ngedede? Apa ya? Bersumpah lah, syukur lah bahasa yang ngono bu. Jadi ketika dia gak bisa diem kan dikandani nggih. Cung boh apa gitu nggih. Cek cung gitu. Menang intinya gitu ya. Saya lupa, saya lali. Terus tiba-tiba dia jatuh, kubrak, syukurin. Astagfirullahaladzim. Itu padahal masih kecil bu. Belum lagi dia mau ngantri ke toilet, kebetulan dia ada di depan saya. Ya, jadi ibunya dari tadi anaknya jatuh, digeret anaknya, diomengi, bentak-bentak, semua yang ada di situ lagi ngantri ke toilet ngelihat bu. Itu padahal umurnya ya kalau panjenengan nih anak-anak ini udah pada besar semua masih kecil. Sangat miris. Kenapa? Karena tadi ya sudah tidak sesuai dengan rumusan mendidik anak menurut Ali bin Abi Thalib. Sekarang kalau anak kita umur 4 tahun esrek mecahin apa barang gitu nggih. Panjenengan mau marah-marah sampai membeledak seperti apapun itu pasti besok dia ngelakuin lagi bu. Betul napa betul? Jadi percuma kalau panjenengan ngomel ke anak-anak yang masih belum ngerti itu adalah perbuatan yang salah atau benar. Kecuali anaknya sudah SD juga sudah alhamdulillah sudah paham. Tapi kalau tadi masih TK, PG, nggak ngerti bu, mau diomengi, dijewer, dicubit, besok bisa ngelakuin lagi. Malah nyapein hati kita. Makanya perintah dari Ali bin Abi Thalib usia 7 tahun pertama kita disuruh memberikan cuman 2, kasih dan sayang, tidak ada boleh bentakan apalagi yang namanya kekerasan secara fisik. Kenapa? Karena usia golden age, bahasa Inggris lagi. Usia keemasan seperti itu ini dikatakan sangat mempengaruhi psikologi si anaknya. Dan anak-anak seperti itu akan merekam kebiasaan panjenengan semua di rumah. Kalau bapaknya suka ngomeng-ngomeng, jangan salahkan kalau anaknya juga marah-marah. Kalau ibunya cerewet, na'udzubillahi min dzalik, jangan salahkan juga anaknya kalau bawel dan cerewet. Karena umur segitu mereka benar-benar melihat kebiasaan kita dan mereka tiru kebiasaan kita. Makanya jangan heran ya ngelihat ada umur 4 tahun tiba-tiba sudah bisa mengerjakan gerakan sholat. Anak-anak 4 tahun kan lucu nggak bu ya? Allah apa gitu nggak? Itu karena mereka anak-anak seperti itu melihat kebiasaan ibunya sholat di depan anaknya. Atau misalkan anak umur 4 tahun dikasih Quran, Al-Quran, baca pura-pura. Karena apa? Ngelihat ibunya atau bapaknya pun suka ngaji, suka baca Al-Quran. Umur 0 sampai 7 tahun dikatakan kita faktor internalnya, wabil khusus bapak dan ibunya ini harus bisa tahan dan jaga sikap kita. Kita harus menjadi contoh terbaik bagi anak-anak kita. Karena mereka akan seperti fotokopi. Akan meniru kebiasaan panjenengan semua. Kalau bahasanya halus berarti orang tuanya pun pasti kalau di rumah ngomongnya halus.
kalau ngomongnya kasar, ngomongnya enggak bagus, ini pasti salah satunya disebabkan pernah mendengar orang tuanya yang berbicara kasar, entah bapaknya atau ibunya. Jadi jangan pernah menyalahkan anak usia 0 sampai 7 tahun. Sebelum ngelihat anak kita misalkan nakal ya sebutannya, kok nakal banget ini anakku. Sebelum panjenengan bilang anak tersebut nakal, coba introspeksi. Oh, mungkin saya banyak salahnya nih. Ada yang salah dalam pendidikan saya ini. Gitu nggih? Karena tadi rumusannya tahapan 7 ya. 7 tahapan pertama kita harus melayani atau kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua, tahapan kedua adalah 7 tahun kedua, usia 7 sampai 14 tahun. Itu berarti kelas berapa, Bu? SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 ya. Dikatakan anak kelas 1 SD sampai tadi SMP kelas 3, menurut Ali bin Abi Thalib, kita harus memperlakukan anak kita seperti tawanan. Artinya apa? Artinya setiap orang tua, baik itu bapak dan ibu ini harus bisa memulai memberikan informasi tentang kewajiban-kewajibannya, wabil khusus kewajiban umat Islam. Apa nih yang wajib? Apa larangannya? Apa konsekuensinya kalau kita melanggar? Contoh, umur 7 tahun harus sudah diajari yang namanya sholat. Bu, gak kedengeran Bu? Bu, dalam, luar iki loh. Bu, dalam gitu. Wong di luar kok di dalam. Umur 7 tahun ini kita harus mengajarkan betul bagaimana tentang sholat. Apa larangannya, lalu apa konsekuensinya kalau meninggalkan sholat. Siapa yang nyuruh Bu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka kalau sengaja meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Lalu pisahkanlah kamar mereka, baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dari umur 7 tahun kita memang harus diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita mengenai kewajibannya sebagai umat Islam. Dalam hadis tersebut ada satu pelajaran. Jadi kadang-kadang zaman sekarang Pak, ngapunten, banyak orang yang ngambil ayat setengah-setengah terus dia tafsirkan dengan beda. Di situ kan ada kata-kata pukul. Akhirnya kadang-kadang ada yang berargumen, wah Islam ini berarti keras. Kok boleh mukul anaknya? Padahal kan sudah sangat jelas di dalam agama Islam, Allah itu tidak pernah menyukai yang namanya kekerasan apapun itu. Pukul di sini kalau kita ambil hikmahnya, maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saking kita orang tua harus tegas sama anak. Khususnya tadi pada usia 7 sampai 14 tahun harus tegas masalah kewajiban sholat. Artinya kalau misalkan ada anak kita yang benar-benar gak manut, gak nurut, ini boleh melakukan tadi yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan langsung menghukumi kayak sadis gitu Bu, nggak langsung jebret pukul, bukan gitu maksudnya. Pertama harus dibicarakan baik-baik. Misalkan dikasih tahu, kasih perintah masih belum menurut, 2 kali dipanggil, ayo Mas sholat, 3 kali dipanggil, Mas ayo sholat, sampai berkali-kali. Ini boleh kita memukul tapi hanya sekedar menepuk, ya. Jadi bukan yang dendam panjenengan buk gitu. Apalagi sampai merah-merah, sampai memar, itu namanya kekerasan Bu.
Jadi pukul di sini maksud baginda Rasulullah adalah saking kita orang tua harus tegas kepada anak mengenai sholat. Kenapa? Karena sholat adalah kunci kita bisa selamat nanti di akhirat. Saya udah kasih tahu anak saya, kebetulan anak saya laki-laki, namanya Ahmad Dafa Pratama. Jadi usianya ketika sudah sebelum 7 tahun sebenarnya saya sudah kasih tahu tentang sholat. Terus suatu hari dia pernah males gitu ya. Males bun katanya, nanti aja udah bisa jawab. Saya bilang, Mas, sholat itu hukumnya wajib. Wajib kalau ditinggalkan itu dosa. Dosa itu berarti Allah marah. Jadi penjelasan saya masih penjelasan yang anak-anak paham. Kalau Allah marah nanti masuk neraka dan neraka itu panas, banyak apinya. Saya gituin. Jadi dia mikir, api. Terus saya bilang, Mas kalau kena api yang di kompor kira-kira sakit nggak? Sakit bun, dia bilang gitu. Ya udah, ini di kompor di sini itu menurut di neraka paling dingin. Nanti di neraka kalau orang-orang yang suka ninggalin sholat lebih panas lagi. Jadi saya gituin, saya tegasin, bukan ditakut-takutin Pak. Karena ngapunten, anak kalau usia dari 7 belum panjenengan tegaskan tentang sholat. Misalkan 7 ya udahlah belum akil balik, biarin aja, biar pada main. Oke, 8 tahun ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. 9 tahun, nanti kalau lama-lama dibiarkan panjenengan santai, tidak tegas masalah sholat, jangan salahkan kalau nanti dia remaja, dia males sholatnya. Karena sekarang banyak yang curhat sama saya, anak-anak udah pada gede tapi susah disuruh sholat. Ternyata waktu dulu masih kecil memang orang tuanya nggak tegas. Nggak dikasih tahu betapa pentingnya masalah sholat. Gitu ya. Jadi anak saya kalau sholat harus saya ajak. Jadi ketika kita bapak wabil khusus ibu, kenapa saya katakan ibu? Karena yang biasa setiap hari ketemu ya, biasa di rumah adalah ibu. Kalau bapak biasanya cari nafkah keluar dari pagi sampai malam, kadang nggak pulang kayak Bang Toib, nggak pulang-pulang itu. Mudah-mudahan nggak ke tempat yang aneh-aneh, nggih. Sekarang ini banyak ngapunten yang cerita sama saya, ibu-ibu curhat masalah pelakor. Apa Bu pelakor? Ngerti nggak Ibu pelakor? Wah, perebut laki orang. Hati-hati Bu dengan pelakor katanya. Aneh-aneh zaman sekarang ya. Jadi yang curhat sama saya ini lumayan banyak. Padahal saya juga berumah tangga baru mau 9 tahun. Tapi yang curhat ini udah pada sepuh semua. Nanya sama yang masih 9 tahun gitu. Cuman kalau masalah ilmu, memang saya pernah dikasih tahu sama guru saya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau biasa orang-orang manggilnya UJ. Kebetulan kenapa saya bisa menikah dengan orang Tuban, salah satunya karena beliau Bu. Jadi singkat cerita, saya ulang lagi cerita zaman dulu. Tahun 2013, saya ingat sekali tahun bulan Februari, almarhum itu meninggal bulan April 2013. Saya bersama UJ dan grup, jadi saya dulu waktu masih gadis ikut grupnya almarhum UJ, grup vokal yang namanya Fatima Voice. Isinya itu ada saya, lalu ada istrinya beliau Umi Pipik yang sekarang juga ceramah, alhamdulillah. Ada teteh saya juga, kakak saya Nia Paramita. Singkat cerita, disitulah pertemuan saya pertama kali dengan suami saya sekarang. Jadi 2013 kami diundang oleh Bupati, waktu itu Bupatinya masih mertua saya sendiri, waktu tahun 2013. Jadi UJ ceramah, kami waktu itu saya, Umi Pipik sama Teh Nia Paramita nyanyi Bu, nyanyi lagu-lagu Islam di bawah pimpinan almarhum UJ. Di situ saya ketemu qadarullah, di alun-alun saya ingat sekali beliau mendoakan katanya saya berjodoh dengan orang Tuban. Diaminkan satu lapangan alun-alun, langsung Bu diijabah Bu. Besoknya saya dilamar Bu.
sama sekarang mertua saya ini. Alhamdulillah. Jadi itulah singkat cerita masalah kenapa saya bisa jauh-jauh mencelok ke Tuban. Nggih. Nyampe mana tadi Bu? Ayo lali. Apa? Anak umur 14. Iya, balik lagi masalah mendidik anak. Umur 7 sampai 14 kita nggak bisa yang namanya membohongi anak. Kita nggak bisa kalau cuman memerintah atau nyuruh anak. Tapi panjenengan sebagai orang tua harus sama-sama mengajak. Contoh, misalkan nyuruh sholat Bu. Mas sholat, udah nggak musim kata-kata begitu. Jadi panjenengan kalau mau nyuruh anak panjenengan sholat, kitanya harus wudhu. Wudhu, ambil mukena, pakai baru ngomong, Mas ayo sholat. Jadi bukan Mas sholat, tapi mboe delok sinetron. Ada yang kayak gitu? Banyak ya Mas? Oh banyak tuh anaknya, cerita sendiri. Ibumu itu ya? Misalkan bapaknya Mas sholat, tapi bapaknya main handphone, gak musim Pak. Sekarang musimnya adalah bapak nyuruh sholat, wabil khusus anak laki-laki ajak. Ayo Mas kamu sholat, ajak. Supaya apa nih anak-anak yang masih pada kecil terbiasa ke masjid khususnya untuk laki-laki. Jadi gak musim teriak-teriak, Mas ayo sholat, Mas ngaji, enggak. Kita harus mengajak anak kita sholat, kita pun sholat. Anak kita ngaji, kita pun ngaji. Jadi jangan sampai kita cuma bisa nyuruh. Ya, itu sudah tidak musim di zaman now karena sekarang anak-anak lebih pintar. Nanti ketika misalkan kita cuma nyuruh, anak yang ngomong, ibu aja masih nonton TV kok. Mana? Jadi hati-hati ya Bu ya. Sebelum kita kepengen anak kita soleh, soleha, kita sendirilah yang harus mensolehahkan diri kita, mensolehkan diri kita. Kepengen nengzi anaknya jadi penghafal Quran. Lah orang tuanya falak binas saja nggak bisa. Gimana ceritanya? Kepengen nengzi anak saya jadi anak yang soleh. Lah bapaknya sama ibunya kayak begitu ibadahnya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini termasuk nasihat ini buat diri saya karena saya pun orang tua. Dan di usia 7 tahun kedua tadi, 7 sampai 14, kita diharuskan untuk bisa memberikan reward. Kayak tadi nih sekolah ngasih reward atau hadiah kalau mereka pinter. Termasuk panjenengan, kalau nanti nih anak panjenengan nih tadi yang dapat piala ini sudah terbukti dia sukses di sekolah, di rumah harus dikasih hadiah juga. Ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi jangan cuma sekolah aja yang ngasih, kita orang tua pun harus ikut memberikan hadiah. Kenapa? Karena dalam agama ketika kita memberikan apresiasi seperti itu, ini merupakan bentuk motivasi buat anak-anak kita supaya lebih semangat lagi dalam mengamalkan khususnya amalan ibadah. Tadi kan panjang ya, ada anak berprestasi apa panjang sekali. Nah di rumah, halo anak-anakku, hai, yang tadi dapat piala minta hadiah ya ke ibunya ya, ke bapaknya oke? Paksa, disuruh siapa? Disuruh Nengzi. Ayo siapin hadiah. Hadiahnya apa Nengzi? Gak usah yang mahal-mahal, yang penting tadi rasa kasih sayang orang tua, perhatiannya. Karena usia segitu Bu, masih suka dikasih, iming-imingi dia senang. Misalkan contohlah anak saya lagi ya, ini yang sudah saya terapkan. Anak saya pas kalau mau naik baca Quran, baca tilawati, misalkan dia sukses baca tilawati 1, naik kedua, saya kasih reward. Rewardnya nggak usah mahal-mahal. Dia kadang-kadang cuma minta celengan, Bunda, mau tak beliin. Nanti kalau kamu naik lagi ketiga, Bunda kasih. Dia udah pesen Bu, padahal dia baru mulai tilawati 2 misalnya. Dia sudah pesen hadiahnya. Ini Bunda, lihatnya di mana? Di Shopee. Dia sendiri yang milih, dia sendiri yang ngetik. Oke, dia naik tilawati 3, saya kasih hadiah itu. Terus saya bilang lagi, kalau nanti kamu tilawati 4,
Bunda kasih hadiah lagi, dia pesen lagi. Akhirnya apa? Semangat. Karena tadi tuh diiming-imingi tadi, walaupun kesannya kok kayak terlalu materi, bukan. Karena anak-anak umur segitu memang harus diberikan motivasi dulu. Supaya apa? Supaya tadi dalam dirinya ada sifat berjuang, ambisinya anak-anak. Tapi ingat, saya katakan jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang zaman sekarang anak-anak pinter main gadget. Terus misalkan tadi pinter tilawati naik, saya minta handphone, iPhone ya bun, ya nggak usah juga dikasih. Itu namanya berlebihan. Lalu yang ketiga, tahapan 7 tahun terakhir sekitar umur 14 tahun sampai 21, menurut Ali bin Abi Thalib ini kita harus mendidik anak-anak kita seperti seorang sahabat. Jadi ketika panjenengan punya anak umur tadi berapa? 14 sampai 21 tahun, kita harus bisa bicara kepada anak-anak dari hati ke hati. Artinya kita harus saling terbuka. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang ditakutkan oleh anak. Kenapa? Kalau mereka takut sama kita, maka mereka bisa mencari kenyamanan di luar sana. Yang mana di luar sana ini zaman sekarang udah ngeri, Bu. Udah sangat-sangat mengerikan. Makanya jangan sampai bangga menjadi orang tua yang galak, yang ditakuti oleh anak. Jangan. Di usia seperti itu dikatakan kita harus bisa saling berbagi. Ya, berbagi cerita, anak cerita di sekolah kayak begini, ya, kepengennya apa. Bahkan menurut Ali bin Abi Thalib usia seperti itu ketika akil baliknya, anak-anak ini punya potensi di dalam dirinya. Dan kita harus bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Jangan menuntut anak seperti apa yang kita pengen. Contoh, kadang-kadang orang tua maksa, kamu harus jadi dokter, gak mau tahu dokter. Padahal dia gak seneng jadi dokter. Kenapa? Dia gak suka fisika, biologi, matematika, gak seneng. Ternyata dia potensinya seneng gambar, contoh. Kepengen aslinya nih cita-cita jadi desainer aslinya. Makanya kalau misalkan kita terlalu menuntut hal seperti itu, dikatakan apa? Nanti anak ini menjadi batin sendiri. Ini bahasa Jawanya ngempet. Ya, kecuali misalkan panjenengan memang bisa kasih arahan, Mas atau Mbak, lebih baik kamu jadi dokter soalnya begini-begini. Jadi harus kasih alasan, bukan karena kepengen orang tuanya. Dan kita lihat potensi anak-anak ini mengarah kemana. Di usia 14 sampai 21 ini dikatakan kita tidak boleh terlalu keras kepada anak, tidak boleh terlalu mengekang. Artinya kalau terlalu panjenengan kekang nih anak akan berontak. Terus gimana? Apa kita harus bebaskan? Enggak juga. Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu dibebaskan. Harus dalam posisi pengawasan orang tua. Supaya apa? Terhindar dari perbuatan hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, hal-hal yang dilarang oleh agama dan bangsanya. Jadi itu 3 rumusan 7 kali 3. Jadi bukan 7 kali 3 21 bukan ge. 7 tahun pertama tadi kita jadikan anak seperti raja. 7 tahun kedua kita jadikan anak seperti tawanan. Dan 7 tahun ketiga kita jadikan anak seperti sahabat kita sendiri. Ini faktor internalnya di dalamnya. Lalu yang kedua yang harus panjenengan perhatikan adalah eksternalnya. Yang ada di luarnya. Ini pun tidak kalah pentingnya. Apa faktor eksternalnya? Ini lingkungan temannya, lingkungan sekolahnya, pendidikannya. Ngapunten Bu, panjenengan misalkan ya mendidik sedemikian bagusnya anak panjenengan, tapi mohon maaf kalau masukin anak ke dalam sekolah asal-asalan misalnya, itu juga akan percuma. Misalkan di rumah sholatnya rajin, tapi di sekolahnya tidak
diketatkan atau tidak diperhatikan masalah sholatnya? Ya percuma, bisa jadi di rumah sholat, di luar dia tidak sholat. Untuk itu panjenengan semua yang hadir di sini harus bersyukur dari kecil nih, dari KB, RAMI, bahkan nanti lanjut kalau bisa ke aliyah, ke sanawiyah, lalu ke aliyah. Kenapa? Karena orang tua yang menyekolahkan anak-anak ke madrasah itu lebih banyak maslahatnya daripada mudaratnya. Apalagi tadi perintah Allah apa? Jagalah keluarga kalian dari api neraka. Makanya dari kecil anak-anak nih dari KB, RA dan lain sebagainya ini harus dikuatkan masalah agamanya. Kalau bukan di madrasah mau di mana lagi? Tadi yang maju anak kelas berapa Bu? Yang hafalan juz 1 sama 36? Coba bayangin kalau anak panjenengan bukan di MI, di sekolah umum biasa. Apakah panjenengan sanggup suruh ngapalin anak juz 30 aja susah nggih? Wong orang tuanya aja kalau sholat bacaannya kulhu falak bin nas. Bener apa bener? Betul apa betul? Lah tadi suruh baca surat An-Naba pasti menang kabeh nggih. Bener enggak? Makanya alhamdulillah nih ibu-ibu, bapak-bapak pinter masukin anak ke madrasah-madrasah seperti ini. Ini Masya Allah. Karena nanti besarnya bahkan ketika panjenengan semua sudah dipanggil oleh Allah, kalau anak-anak tidak dimasukkan ke sekolah seperti ini, kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya akan disalahkan oleh anak kita. Orang dulu mama papa nggak pernah nyuruh sholat, suruh ngaji itu biasa aja gitu. Ya, jadi manfaat bagi orang-orang yang menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah ini ada 3 Bu manfaatnya. Yang pertama adalah masalah pendidikan agama dan umumnya. Nilai atau keistimewaan dari anak yang sekolah di madrasah dengan sekolah yang umum biasa, ini kalau yang umum mungkin pendidikan umumnya lebih besar daripada pendidikan agamanya. Biasanya kan pendidikan agama seminggu 1 kali. Itu pun tidak terlalu detail. Sedangkan kalau anak panjenengan nanti meneruskan yang MI teruskan ke sana wiyah, langsung diteruskan lagi ke aliyah. Ini insya Allah pendidikan umumnya dia dapat, pendidikan agamanya apa lagi. Lalu yang kedua kelebihannya orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah madrasah seperti ini adalah insya Allah lebih mengenal lagi tentang agamanya. Siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, bagaimana kitab-kitabnya kayak tadi. Masalahnya Bu, di Islam ini paling banyak aturannya daripada agama lain. Paling banyak aturannya ini tapi selalu ada manfaat, selalu ada pahalanya. Bayangkan cuman di Islam saja dari bangun tidur ada doanya sampai tidur lagi kita ada baca doanya. Bu, saya pengen tanya, baca doa bangun tidur apa? Ayo semua, 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ya. Bukan ustadzah ya, wali murid. Karena ustadzah mah setiap hari ngajarin. Ayo Bu, baca doa bangun tidur. Allahumma barik. Apa? Yang sana. Yang sini takut ngepe ustadzah tadi. Tahu Bu, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi. Oh betul, kencang banget belakang suaranya. Coba anak-anak, 1, 2, 3. Baca doa masuk kamar mandi. Allahumma ini. Lihat, masih kecil. Ibu, kamar mandi main masuk apa baca doa? Melebu aja paling. Jep langsung.
Anak-anaknya diajarin. Coba bayangkan kalau nggak disekolahin kayak begini Bu, Ibu mau ngajarin Bu. Ayo Mas baca doa. Pusing Bu. Gak bisa. Makanya wajib nih kita ini orang tua nih jangan eman. Kalau bisa nih yang MI teruskan ke madrasah-madrasah lagi. Nanti kalau nanti dia kuliah di tempat umum terserah ya. Insya Allah kalau dari kecil pendidikan agamanya kuat, ketika dia dewasa dia akan bisa menjaga diri, dia tahu hafalan-hafalannya, Masya Allah. Bukan menjadi anak yang awam agamanya. Tepuk tangan dong buat Madrasah Yayasan Darul Ulum, Ibu tepuk tangan semua. Karena Ibu semua memasukkan anak di sini jadi pada tahu, anak kecil udah ngerti. Terus doa apa lagi ya? Ya banyaklah pokoknya. Jadi kira-kira faktor eksternalnya ini kata Rasul wajib sekali panjenengan perhatikan. Kenapa? Karena seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka kata Rasul lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Itu tadi dua faktor eksternal yang panjenengan harus perhatikan sebagai orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau tadi saya ngomong sama orang tua, sekarang saya kepengen ngomong sama anak-anak khususnya yang kelas 6 ini nggih. Yang lulus, nanti di akhir ceramah saya pengen ada 2 anak cowok dan cewek maju ya. Siap? Saya pengen tahu ingatan dari anak-anak lulusan sini ketika mendengarkan gurunya, apakah dia benar-benar ingat, apa cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Siap? Hafalkan yang saya omongkan ya. Oke, dimulai dari sekarang. Monggo nanti Ustadz ya, tolong panggil 2 anak ketika saya selesai ceramah, nggih. Nanti aja. Ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil. Ini beliau pernah tanya, ya Rasulullah gimana sih atau apa sih, amalan apa aja sih yang harus kita perbuat, yang paling utama itu apa aja sebagai umat Islam khususnya. Terus dijawab sama Rasulullah, amalan yang paling utama yang harus dilakukan oleh setiap umat adalah 3 yang paling utama nggih. Yang pertama, sholat pada waktunya, ingat-ingat. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Itu ada yang udah ngapalin. 1, sholat pada waktunya. 2, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, jihad fisabilillah. Ingat, tenang, masih lama. Saya ngomong sejam lagi, paling wis lupa. Jadi gini, yang pertama tadi sholat pada waktunya. Lagi-lagi Rasul mengingatkan mengenai kewajiban umat Islam masalah sholat. Kenapa sholat lagi, sholat mulu, sholat selalu? Karena sholat adalah kunci bagaimana seorang umat Rasulullah bisa selamat atau celaka nanti di akhirat. Ibarat kata tuh gini, rumah kalau nggak ada kuncinya kita nggak bisa masuk. Sama seperti surga nanti, kalau kita tidak punya kuncinya atau kita tidak membawa kuncinya, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kunci bisa selamat adalah jaga sholatnya. Tapi bukan itu permasalahannya. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya, tapi kenapa sekarang ini khususnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sholat tapi masih suka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Betul? Orang sholat tapi masih suka berbohong. Kira-kira bohong perbuatan mungkar bukan? Ada orang sholat tapi masih suka gosip. Digosok makin
sip. Enggak gosip Nengzi, cuman ngomongin kenyataan. Sama aja Bu. Kalau kita ngomongin kenyataan namanya ghibah, kalau kita tidak membicarakan kenyataan namanya fitnah. Jadi enggak ada tuh yang namanya ngomongin kenyataan bukan gosip. Ada orang yang sholat tapi masih suka korupsi. Orang yang korupsi belum tentu mereka enggak sholat Pak. Padahal sudah sangat jelas perbuatan itu adalah perbuatan mungkar. Nah kenapa? Padahal tadi jelas firman Allah, sesungguhnya sholat bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya siapa yang salah? Apakah ibadah sholatnya atau orangnya? Siapa Bu yang salah? Orangnya. Ternyata ngapunten banyak di antara kita atau mungkin diri kita sendiri yang sholat tapi masih lalai. Apa sih ciri-ciri orang sholat dia lalai? Ada 3 ciri-cirinya. Hafalin, hei bro. Hafalin, ini banyak ini. Ada 3 ciri-ciri orang yang sholat tapi dikatakan lalai. Yang pertama ciri-cirinya adalah dia sholat tapi tidak tumaninah. Ini ngomongin tumaninah, saya paling greget kalau bulan puasa ngeliat ada sholat terawih tercepat sedunia. Pernah tahu Bu? Ini kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah pasti, sudah sangat jelas dikatakan sholatnya tidak diterima. Karena diterimanya sholat itu syaratnya harus tumaninah. Siapa yang ngomong? Bukan Nengzi, yang ngomong Rasul. Banyak nanti umatku yang sudah melakukan sholat selama 60 tahun tapi sholatnya satu pun gak ada yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia sholat rukunya dia sempurna, sujudnya dia tidak sempurna. Sujudnya dia sempurna, rukunya tidak sempurna. Jadi kalau sholat tuh gak bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, gak bisa. Kita harus benar-benar, kalau bisa panjenengan ngerti artinya bisa nangis Bu. Makanya kalau panjenengan lihat imam yang ada di Masjidil Haram, itu kalau baca sholat surat itu panjang dan mereka nangis. Kalau orang Indonesia nangis karena apa? Kelamaan. Kalau mereka nangis karena ngerti. Kadang-kadang yang dibaca suratnya itu tentang kematian, ya, tentang siksa kubur. Cuman kalau kita kan gak ngerti, makanya karena kita kurang paham, kita minimal tahu lah surat Al-Fatihah ini mengandung apa intinya. Bacaan semua gerakan sholat ini kan intinya kita berdoa. Ya sholat itu kan artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang pertama, sholat yang lalai itu ciri-cirinya adalah tidak tumaninah. Catat ya. Yang kedua, dikatakan orang sholat tapi dia lalai, itu ciri-cirinya adalah dia sholat tapi masih suka menghayal kemana-mana pikirannya. Angkat tangannya ketika sholat, contoh sholat duhur. Ketika rokaat kedua, okay, Allahu Akbar. Ini rokaat berapa ya? 2 apa? 3? 2? Ada yang kayak gitu di sini angkat tangannya? 1 orang toh. Semua selalu ingat. Jujur Bu, ayo Bu, gak apa-apa Bu. Semua kayaknya ya. Iki wis telu apa? Ya udahlah lanjut. Yang kedua, orang yang sholat, kadang-kadang saya pernah dikasih tips. Nengzi bener gak sih? Katanya kalau orang kehilangan barang, coba sholat, pasti dia ingat. Bener apa bener? Ya bener apa bener? Jenengan misalkan lupa nggih. Kunci lagi yang paling sering hilang kan kunci. Lupa kunci mobil, kunci motor, kunci rumah semua. Udah deh sholat. Pas sholat baru rokaat pertama Bu, belum rokaat kedua udah inget, oh di laci meja rias kuncinya. Ingat semua ketika waktu sholat. Artinya ketika sholat orang seperti itu sudah pasti tidak khusyuk. Orang yang gak khusyuk ada 2 kemungkinan. Sholatnya kalau memang diterima sama Allah, pahalanya berkurang, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Atau yang paling sering kita alami juga adalah ketika sholat pikiran kita kemana-mana. Ya Allah belum bayar utang ini besok ditagih misalkan ya. Yang guyu berarti pengalaman. Utangnya banyak Bu. Pengen utangnya lunas? Dibayar. Oke? Ya iya kalau mau lunas harus dibayar. Lalu apa dong? Harus ada masalah ini harus ada kuncinya, kunci jawabannya. Gak mungkin kan tiba-tiba ada permasalahan tidak ada kunci jawabannya atau obatnya. Ternyata Bapak Ibu semuanya di zaman Rasulullah SAW ini sudah sering terjadi pada sahabat-sahabat Rasul. Jadi tenang Bu, bukan kita saja yang kayak gitu, tapi pada zaman Rasul pun sudah banyak yang seperti itu. Para sahabat tanya sama Rasul, ya Rasul ini saya kalau sholat ini gak khusyuk. Pikiran kemana-mana gimana? Lalu apa kata Rasulullah SAW? Itu adalah setan. Jadi yang mengganggu pikiran panjenengan semua setan. Namanya apa? Namanya setan khinzib. Yang mana dia adalah setan yang paling usil, suka mengganggu manusia ketika sedang sholat. Jadi spesialis itu namanya khinzib. Jadi kalau misalkan umat Islam pengen sholat ini pasti digodain. Supaya apa? Supaya sholat kita nggak ada yang diterima. Sehingga bisa nemenin mereka di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terus gimana ya Rasulullah? Caranya adalah kamu meminta perlindungan kepada Allah, lalu meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Lalu sahabat Rasul pun menjelaskan saya sudah melakukannya. Alhamdulillah Allah sudah yang namanya membantu saya untuk bisa lebih khusyuk lagi dalam ibadah sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 2203. Jadi ini tips buat panjenengan semuanya kalau sholat tadi ya tiba-tiba kemana-mana pikirannya. Tadi apa? Meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus nengok ke sebelah kiri. Ada cowok. Contohnya pas nih. Ya. Kalau tadi enggak khusyuk sholatnya, baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nengok ke sebelah kiri, meludah 3 kali. Tuh. Bukan saya yang nyuruh loh. Salah jenengan semua di situ. Coba di sebelah sini. 3 kali ngeludah. Bu, meludahnya ini bukan gitu. Jadi cuman ibarat kata meniup kecil sedikit air liur. Jadi 3 kali ke sebelah kiri. Coba ya Bu ya. Tapi tenanan. Jadi jangan pura-pura nyoba ngeludah. Bukan. Jadi benar-benar. Gimana tadi caranya? Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nengok ke sebelah kiri langsung meludah 3 kali. Udah. Langsung lanjutin lagi sholat. Kira-kira harus di dalam batin atau dilafalkan. Terserah asal jangan keras-keras. Kalau misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu aja cukup. Gak usah a'udzubillah langsung kenceng gitu semua orang tahu gak usah. Gitu nggih. Khususnya kalau sedang berjamaah hati-hati Pak. Misalkan panjenengan bapak-bapak gak khusyuk sholatnya jamaah, terus tiba-tiba ngeludahnya saking semangatnya kena di sebelahnya. Yang ada bukan khinzib yang pergi, malah datang setan yang lain gitu nggih. Itu tadi yang kedua, ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Yang ketiga yang suka sering sekali terjadi adalah orang yang sholat dikatakan lalai adalah orang yang sholatnya suka sengaja mengulur-ngulur waktu sholat. Panjenengan sholat subuh jam berapa Ibu tadi? Tadi subuh jam berapa? Hah? Saya pernah dengar katanya ada, bahwa orang sini merekawang kayak gini enggak? Orang sholat duha pakai kunut. Ada enggak? Banyak. Jadi orang sholat duha Bu pakai kunut. Bahwa itu aliran siapa? Mazhab
keempat mazhab aja nggak begitu ya. Syafi'i aja nggak begitu, ini pakai kunut duha. Saking apa mbah? Saking pinternya itu ilmu, sholat duha pakai kunut. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengerjakan sholat harus tepat waktu. Tapi kalaupun ternyata kadang-kadang nih kita nih kan sok sibuk ya Bu ya. Kita semua adalah orang-orang yang sok sibuk semua. Misalkan ternyata ada kepentingan yang sekiranya tidak bisa tepat waktu tapi jangan telat-telat banget gitu loh Bu. Jangankan sholat, orang anak sekolah aja masuk jam berapa? Ustazah jam berapa anak sekolah? Jam 7. Misalkan ada wali murid nganterin anaknya baru masuk jam 9. Gimana perasaan jenengan Bu? Misalkan ngapunten ini telat soalnya apa-apa, oke nggak apa-apa. Tapi ternyata telat setiap hari 30 hari berturut-turut, gimana perasaannya? Itu sama manusia loh Bu, apalagi kita sama Allah loh. Allah yang sudah nyiptakan kita, yang sudah nih semua berasal diri kita ini milik Allah. Suami kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah. Tapi kok bisa kita seenak-enaknya mengatur waktu sholat padahal belnya sholat adalah suara azan. Kadang-kadang ini sering nih manusia ada suara azan, oh baru azan, lanjut lagi sibuk. Bahwa kadang-kadang gak penting nonton, misalkan sholat zuhur sekarang setengah 12 nggih. Masih jam 12 lanjut lagi nonton atau lanjut makan atau lanjut ngobrol, ngopi dan lain sebagainya. Masih jam 1 lanjut lagi, bayangin udah berapa jam telatnya. Dan itu ternyata terjadi setiap hari diulang-ulang. Bagaimana coba Bu kita sama Allah gak malu. Orang anak kita aja telat masuk sekolah aja kita pasti malu. Apalagi masalah sholat. Tapi bedanya memang Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Selalu berikan kesempatan, ya udah hari ini kamu telat, besok dipanjangin umur lagi, siapa tahu aja udah gak telat. Ketika dia sudah tidak telat, barulah mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ciri orang-orang yang senantiasa sholat tapi lalai. Ingat, tadi yang pertama tidak tumaninah, yang kedua apa? Menghayal. Yang ketiga, terlambat waktu sholat. Itu yang pertama, amalan mengenai sholatnya. Yang kedua tadi apa? Amalan paling utama, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua lah yang sudah membesarkan kalian semua. Dari masih kecil dalam kandungan sampai nanti kalian semua kuliah dan menikah. Wabil khusus ibu, karena ibu ini luar biasa perjuangannya 9 bulan mengandung, melahirkan, menyusui, ya, membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak tanpa rasa lelah. Bahkan banyak ibu-ibu rumah tangga ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, semuanya. Itulah kehebatan seorang perempuan, beda sama laki-laki. Coba ya, ini contoh rumah tangga saya. Suami saya kalau misalkan saya suruh minta tolong bantu masak, dia cuma bisa bantu masak aja Bu. Gak bisa ngopeni yang lain. Beda sama kita ibu-ibu. Kita bisa masak sambil nunggu masakannya, sambilnya nyapu. Nyapu sudah selesai, ambil jemuran. Jemuran diambil, anak dimandikan. Anak masih main air, tadi lanjut masak lagi. Betul napa boten? Perempuan ini luar biasa, makanya dimuliakan sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan main-main, ini yang namanya perempuan sebenarnya paling mudah untuk masuk ke dalam surga, tapi kenyataannya lah kok paling banyak masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wabil khusus ibu ya, gak boleh bantah orang tua, gak boleh nyakitin kedua orang tua. Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa liwalidayk ilayyal masir.
Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Jadi kita wajib bersyukur sama orang tua. Wabil khusus orang tua yang masih ada, anak-anakku cakep, pinter, gak boleh bantah, gak boleh bentak, gak boleh yang namanya teriak-teriak kepada kedua orang tua. Karena ini yang nyuruh siapa? Allah, Tuhan kita semua. Terus gimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah gak ada? Caranya adalah dengan terus memberikan doa kepada mereka, dan doanya anak-anak soleh pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya seorang ibu, sampai-sampai Rasulullah ini ngasih tahu kalau kita harus lebih hormat terlebih dahulu kepada ibumu selama berapa? 3 kali, ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi Pak, ini jangan cemburu. Agama sendiri yang memang mengistimewakan para ibu. Perjuangannya luar biasa. 9 bulan mengandung, belum melahirkan. Yang namanya melahirkan anak, ini taruhannya nyawa, hidup dan mati. Ini ada kisah nyata. Saya punya mertua, Ibu Hajjah Qadriyah, doakan mudah-mudahan senantiasa selalu sehat, panjang umur ibadah. Beliau punya adik, adiknya ini punya anak, anaknya ini hamil besar. Kalau nggak salah almarhumah itu meninggal waktu masa COVID yang lagi parah-parahnya. Jadi singkat cerita, anak dari om saya atau omnya suami saya ini udah udah kepengen lahiran lah, sakit karena 9 bulan. Gak ada perasaan apa-apa Bu. Ya dikiranya ya udah mau melahirkan. Cuman melahirkan ketika masa COVID pada waktu itu banyak aturannya. Jadi gak boleh ditungguin sama orang tua. Harus cuman 1 orang. Oke, biasa tuh Bu. Masuk katanya ke persalinan. Dia gak sakit apa-apa. Gak ada sakit. Dia masuk dengan harapan ya udah ketemu anak gitu nggih. Qadarullah Bu, Pak, ternyata anaknya selamat. Saudara saya itu namanya almarhumah Evelyn, umurnya di bawah saya, meninggal dunia. Padahal masuk dalam keadaan happy, doain ya mau melahirkan gitu lah, biasalah. Kalau kita mau melahirkan seperti itu. Qadarullah, takdir Allah, kehendak Allah, beda nggih. Beliau meninggal dunia. Walaupun insya Allah pasti meninggal dalam keadaan syahid, tapi itu tadi tuh perjuangan ibu hidup dan mati mengeluarkan anak. Mau dia secara sesar kayak, mau dia normal, yang namanya melahirkan anak itu pasti sakit. Gak ada ceritanya enak ya sesar gak sakit, enggak Bu. Semua ketika mengeluarkan anak dari perut, bayangkan selama 9 bulan di kandungan ya. Apalagi kalau misalkan bobotnya sampai 4 kilo, dikeluarkan itu anak dalam perut kita, kalau bukan kehendak Allah maka enggak bisa. Jadi ini kisah yang banyak sekali terjadi mungkin dalam lingkungan kita. Orang melahirkan tapi juga meninggal dunia. Makanya itu kenapa Allah begitu menyarankan anak-anak gak boleh durhaka. Khususnya kepada seorang ibu. Bu, biar gak ngantuk boleh saya nyanyi? Boleh? Ini ada lagu. Saya dulu waktu kelulusan haflah gini, saya nyanyikan untuk ibu saya. Jadi saya waktu dulu mondok di Asyafi'iyah Jatiwaringin, itu punya Ibu Hajjah Tuti Alawiyah almarhumah. Ini ketika lagi acara-acara kayak gini pasti saya khususkan pas ada ibu saya nyanyiin lagu ini. Judulnya Ibu. Pengen denger suara saya? Dengarkanlah finalis aksi yang tereliminasi. Oh tega Ibu Guyu. SMS gak dulu? Enggak ya? Oh kalau gitu saya gak balik lagi. Kepala desa dulu belum tahu ya
Udah ini ya, udah zaman dulu 2013. Jadi ini anak-anak kalau kalian kepengen jajannya banyak, nyanyikan lagu ini. Dengarkanlah tadi ya, saya finalis aksi yang tereliminasi. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Tepuk tangannya dong, ya Allah. Lumayan, mangewu. Kumpulin ge Ustazah. Buat bapak-bapak ada. Oh Bapakku, engkaulah lelaki yang ku cinta setelah ibuku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Tepuk tangannya dong. Lumayan ya. Bisa masuk gak ke vokalnya? Masuk Pak Eko? Masuk. Oke, tadi yang kedua apa anak-anakku? Berbakti kepada kedua orang tua. Mulai lupa nih kayaknya nih. Lupa nih ngantuk. Yang terakhir sebelum kita panggil dua anak ini adalah tadi jihad di jalan Allah. Ternyata amalan paling mulia adalah terakhir jihad. Apa sih jihadnya seorang anak-anak atau siswa? Jihadnya adalah dengan menuntut ilmu dengan sesungguhnya, sebaik-baiknya. Jadi anak-anakku kalian sampai nanti kuliah tugas kalian semua cuman satu, nuntut ilmu. Nanti kalau sudah selesai kuliah, kerja baru itu jihad kalian. Tapi kerjanya harus di tempat yang halalan toiban. Jadi ada 3 amalan paling utama. 1, sholat. 2, berbakti. 3, jihad di jalan Allah. Ayo maju Cong. Cong maju. Ayo kamu. Gak apa-apa ayo, saya gak gigit. 1 laki-laki, 1 perempuan. Ayo gak apa-apa, biar gak ngantuk. Ayo sini, saya pengen ngetes aja. Ayo naik sini, sebentar. Iklan dulu ge. Ada mic lagi, ambil itu sayang. Ambil mic ini, ya mic. Ayo sini. Kelas 6 semua ini ya. Yang laki-laki sebelah saya. Perkenalkan nama, tinggal di mana, cita-cita mau jadi apa. Ya, salam dulu nggih. Monggo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu jawab Bu, ulang. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama siapa, nama panggilan siapa, tinggal di mana, cita-cita mau jadi apa, nomor sepatu berapa? Enggak perlu. Emang go. Nama saya Muhammad Al-Fatih Nasirul Haq. Panggilannya? Panggilannya Fatih. Fatih. Cita-cita tinggal di mana Fatih? Di Desa Merkawang. Desa, iya tahu. Jauh dari sini? Tidak. Rumahnya warnanya putih? Bisa jadi? Bisa jadi. Iya. Tadi cita-cita mau jadi apa Fatih? Belum tahu. Kok bisa belum tahu, kenapa? Kamu tadi yang hafalan Quran itu ya? Iya. Ya. Oke, mau jadi penghafal Quran?
Insya Insyaallah. Insya Allah. Berarti habis ini lanjut kemana? Mondok. Oh Masya Allah, tepuk tangan dong. Oh, ajib, bagus. Insya Allah ilmunya lebih berkah. Pertanyaannya, siapa nama suami saya? Enggak tahu. Terkenal gitu kok. Namanya Bebeb. Bukan. Tadi kan saya memberikan ceramah di tengah-tengah itu kalau anak Fatih dengar atau memperhatikan cara supaya kita ini sholatnya tadi tidak menghayal ya, supaya khusyuk. Ini cara ampuhnya menurut Rasulullah itu gimana? Coba praktekan. Supaya tadi sholatnya fokus, khusyuk, coba praktekan. Gimana caranya? Yang pertama tadi apa? Yang kedua tadi apa? Baca ta'awud. Hah? Ya, dipraktekan. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus? Wah, gak sopan mas. Iki lo bagus-bagus suaranya lo. Gimana tadi? Ulang lagi kok tadi ngeludahnya kayak gitu kurang banyak ludahnya. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lo yang tengah-tengah. Tepuk tangan dong buat Fatih. Berarti dia ngedengerin ya. Kamu praktekan ge. Jadi insya Allah kalau misalkan sholat yang gak khusyuk itu yang namanya setan apa? Hinjib itu insya Allah pergi. Nah buat yang perempuan sini. Perkenalkan nama, alamat, cita-cita jadi apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Rajab Syahwatun Nukma. Panggilannya Jihan. Jihan Tinggal di mana Jihan? di Merkawang. Merkawang, iya sih di Merkawang ya. Dekat dari sini, rumahnya warna putih? Bukan, warna apa rumahnya? Pink, oke nggak apa-apa nanya doang. Cita-cita jadi apa? Dosen apa sayang? Pokoknya dosen ya. Tepuk tangan dong, mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya. Siapa nama panggilan saya? Bukan bercanda, bukan itu. Apa nama Instagram saya? Bukan itu, nggak tahu. Pertanyaannya, ada amalan utama yang ditanyakan oleh sahabat Rasul kepada Rasulullah SAW itu ada 3, tolong sebutin. 1, Sholat pada waktunya. 2, Berbakti kepada orang tua. 3, Jihad fisabilillah. tepuk tangannya. Bisa ngelakuinnya? Pakai mic, bisa? Insya Allah. Insya Allah. Kamu juga bisa ngeludahnya nanti? Bisa? Yang Insyaallah. yang cowok harus semangat. Insyaallah. Insyaallah. Insya Allah, tepuk tangan dong buat Fatah dan Jihan. Monggo langsung pergi aja, minta hadiah ke ustazah ya. Saya nggak tanggung jawab pokoknya. Baik, alhamdulillah tadi saya cuma ngetes saja supaya hiburan anak-anak juga. Karena anak-anak kalau terlalu serius juga gak bisa nanggapi dengan baik. Tapi alhamdulillah ternyata lulusan sini menjadi anak-anak yang pinter ingatannya semuanya. Alhamdulillah. Baik hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah malam juga ya Bu, udah malam waktunya kita. Bubuk-bubuk cantik. Mungkin tadi yang saya sampaikan ada benarnya, banyak juga salahnya. Karena kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan pasti berasal dari saya sebagai manusia biasa. Sebelum mengakhiri, tadi disuruh doa juga ya. Harusnya yang doa nih sesepuh di depan ini, Masya Allah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin,
حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فهينا ربنا بسلام وعتلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سقارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم amin ya rabbal alamin dari SMP ke SMA dari bapak ya ke ibu, dari ta'aruf ke penghulu, dari saya sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.